Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bapak dan Ibu, bersyukur kita kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah diberikannya kepada kita. Salawat, beringkas salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan seluruh pengikutnya ila yaumil qiyamah. Di antara sunnah yang biasa dilakukan oleh para sahabat Rasulullah ketika mereka bertemu setelah Ramadan berlalu, mereka mengucapkan ungkapan taqabbalallahu minna wa minkum. Maka saya pun di siang ini ingin mengucapkan hal tersebut kepada Bapak Ibu semuanya. Taqabbalallahu minna wa minkum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal saya, amal Bapak Ibu semuanya selama Ramadan kemarin. Dan semoga sepanjang tahun kita sampai Ramadan tahun depan, Allah barokahkan usia kita diisi dengan berbagai kebaikan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu dan Bapak, ini sekedar mengulas sebentar ya. Biasanya kan ada beberapa kaum muslimin kalau pas baru ketemu setelah Ramadan mereka mengucapkan ungkapan minal aidin wal faizin ya. Minal aidin wal faizin artinya apa Bapak Ibu? Masih ingat? Mohon maaf. Nah itu ya, itu salah. Ya. Minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Karena lahir itu bahasa Arab. Batin juga bahasa Arab. Ya sudah pernah kita bahas. Lahir itu bahasa Arabnya itu zahir. Dari kata zahir, entah orang Indonesia kemudian menjadi lahir. Lahir itu yang tampak. Ibu-ibu melahirkan, jadi menampakkan anaknya yang awalnya di alam janin itu yang tidak tampak. Semua ungkapan yang tersusun dari huruf jim, kemudian nun, itu artinya tidak tampak. Maka jin artinya tidak tampak. Jadi kalau ada bapak ibu yang pernah mengatakan, saya pernah melihat jin, berarti belenggu. Kenapa? Karena tidak mungkin bisa dilihat. Kalau bisa dilihat bukan jin lagi. Jin itu, jim, nun tidak tampak. Janin terlihat gak Bapak Ibu? Alam janin tidak terlihat. Ya, ketika lahir, zahir jadi nampak. Itu. Jadi zahir itu bahasa Arab, batin juga bahasa Arab. Ya, ini kita perlu hati-hati. Ya, karena orang Indonesia, orang Sunda banyak yang mengucapkan huruf dha itu kenapa jadi L ya? Kayak sholat lohor ini. Salat lohor aslinya adalah salat zuhur kan, dari dha juga zuhur, tapi jadi lohor begitu. Nah begitu pun juga dengan ungkapan lahir dan batin. Nah, minal aidin wal faizin ini adalah sebuah doa. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang aid, kembali kepada kefitrahan, kepada kesucian, terampuninya dosa-dosa, wal faizin, dan tergolong kepada golongan para pemenang. Itu artinya kurang lebih. Jadi bukan mohon maaf lahir dan batin ya Bapak Ibu, kadenya bisa berulang kembali ini. Karena kemarin masih ada pas salaman tuh minal aidin ya, minal aidin ya. Maksudnya mohon maaf lahir dan batin ya. Ya begitu Bapak Ibu. Ini juga terkait dengan pelafalan
pelafalan huruf-huruf dalam Al-Qur'an ya. Huruf dha kenapa jadi L itu karena awalnya pasti karena tidak sempurnanya mengucapkan huruf dha ya. Di setiap Selasa ini karena kita mempelajari tajwid ya, kita berusaha agar melafalkan huruf per huruf dalam Al-Qur'an itu dengan setepat mungkin ya. Karena kita bukan orang Arab dan Al-Qur'an adalah bahasa Arab ya, bilisanin Arabi kata Allah di surah Asy-Syu'ara bahwa Al-Qur'an itu dengan lisannya orang Arab, maka kita pun juga perlu belajar lisannya orang Arab itu ya. Dan kesempurnaan kita dalam membaca Al-Qur'an itu akan membuat bacaan kita lebih pas dan lebih bisa kita tertadabburi ya. Banyak sekali ungkapan-ungkapan dalam Al-Qur'an dalam bahasa Arab yang ketika kita melafalkannya tidak tepat maka menjadi kacau ya. Kita akan coba mengulas dari awal dulu lagi aja ya. Kalau mengulas secara umum mungkin tidak akan terwaktui ya. Bapak Ibu, walaupun sekarang kita sudah masuk bulan Syawal, bukan lagi bulan Ramadan yang diungkapkan sebagai bulannya Al-Qur'an, hakikatnya Al-Qur'an itu menempati semua waktu. Jadi Syawal juga bisa kita gunakan sebagai bulan Al-Qur'an. Ramadan kemarin kita semangat berquran, maka Syawal dan bulan-bulan selanjutnya juga kita perlu bersemangat lagi untuk ber-Al-Qur'an. Interaksi pertama kita dengan Al-Qur'an adalah dengan membacanya. Dan bab kita di Selasa ini terkhusus adalah bagaimana memperbaiki dan menyempurnakan bacaan Al-Qur'an kita. Ya. Sudah yakin Bapak Ibu sudah sempurna bacaannya? Wallahu a'lam. Ya. Dan sebenarnya juga kalau memungkinkan nanti mungkin barangkali ada momennya perlu ada pengecekan bacaan Quran kita. Karena pembelajaran Quran itu tidak cukup dengan klasikal seperti ini. Ya. Harus ada talaqqinya, harus ada pelafalan Bapak Ibu yang dicek oleh gurunya langsung. Sudah tepat atau belum gitu, ya. Karena ada orang yang dia merasa kayaknya sudah sempurna, udah alhamdulillahirabbil alamin gitu. Udah ngehnya itu alhamdulillahirabbil alamin, padahal dia mengungkapkan alhamdulillah ya. Rabbil alamin gitu. Cuman PD-nya udah alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Padahal yang dia ungkapkan adalah alhamdulillah bukan alhamdulillah. Masih ingat ya Bapak Ibu artinya? Alhamdulillah artinya segala puji, alhamdulillah kehancuran, kematian, ya diam itu alhamdulillah. Nah, karena kita bisa jadi tidak bisa memastikan secara pribadi, maka memang pembelajaran Quran itu selain yang klasikal seperti ini perlu adanya talaki. Jadi kayak private itu, satu-satu dicek udah betul atau belum ya. Ini yang aslinya pembelajaran Quran seperti itu. Layaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dulu ditalaki juga oleh siapa? Oleh malaikat Jibril. Kemudian pun baginda mengajarkan kepada para sahabat pun juga seperti itu, ya. Itu yang orang Arab gitu, diajarkannya seperti itu. Apalagi kita yang bukan orang Arab. Ya. Ya. Ini pembelajaran kita. Kemudian kenapa penting sekali kita mempelajari tajwid ini secara maksimal? Ya karena kita meyakini Al-Quran adalah akan menjadi salah satu sumber syafi, sumber penyelamat buat kita. Asy-syafi, penyelamat buat kita. Bagaimana syaratnya agar kita mendapatkan syafaat Al-Quran? Ya. Kata Rasulullah, Iqra'ul Quran
fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an karena Al-Qur'an nanti akan datang pada hari kiamat menjadi penolong buat para sahabatnya. Siapa sahabat Al-Qur'an? Mereka yang banyak iqra'ul Qur'an. Mereka yang banyak qiraatul Qur'an. Mereka yang banyak membaca Al-Qur'an. Dan baca Al-Qur'an kita harus benar. Harus tepat. Itu. Begitu Bapak Ibu ya. Makanya sempurnakan bacaan Quran kita, kemudian perbanyak bacaan Al-Quran kita, insya Allah ya, itu akan menjadi modal kita nanti di hari kiamat. Quran akan menjadi penolong buat kita. Jadi kita berharap syafaat itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga termasuk syafaat dari Al-Quran ya. Kan Masya Allah ya, kalau kita dapat penolongnya dari dua itu, wah, luar biasa. Apalagi kalau Bapak Ibu contohnya yang punya anak yang masih kecil, masih bayi, meninggal, itu akan ada tambahan lagi itu ya, penolongnya. Al-Quran itu akan menjadi penolong buat kita sebelum hisab. Nah, syafaat dari Rasulullah akan menjadi penolong setelah dihisab. Ya, kita berharap semuanya Allah perkenankan untuk menjadi jalan syafaat buat kita semuanya. Sehingga sebagaimana doa kita yang suka kita ungkapkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, kami meminta Engkau berikan kebaikan di dunia dan Engkau berikan kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan terhindarkan dari azab neraka. Terhindarkan dari azab neraka berarti insya Allah tuh termasuk yang mendapatkan syafaat pertolongan dari Allah melalui Al-Quran, melalui syafaat Rasulullah, sehingga dimasukkan kita ke dalam surganya ya. Insya Allah pekan depan kita akan mulai ngehancak lagi ya. Kita akan mulai merunut lagi kajian tajwid kita. Kalau secara bahasan sepertinya sudah semuanya dibahas ya. Kecuali Bapak Ibu kalau masih ada yang mau menanyakan, maka insya Allah pekan depan kita akan coba dari awal lagi nih ya. Kita akan latihan lagi dari membaca 2 harokat yang konsisten ya. Tidak kepanjangan, tidak kependekan. Kita mungkin akan belajar lagi bagaimana membaca gunnah. Karena gunnah bagian daripada kekhasan Al-Quran. Kita akan belajar lagi huruf-huruf yang Masya Allah. Bab huruf ini yang paling panjang Masya Allah ya. Insya Allah semuanya kita akan garap lagi pekan depan. Namun sebagaimana yang sering saya sampaikan, dari sekarang baca Quran terus saja. Walaupun memang Bapak Ibu merasa masih banyak salah-salah, banyak keliru-keliru, baca Quran saja dari sekarang ya. Karena kalau kita sekarang tidak baca Quran khawatir salah, itu akan lebih berat lagi nantinya. Baca saja sekarang sambil terus sempurnakan. Bagi mereka yang baca Qurannya sempurna, hafal Qurannya, bisa diamalkan, memang itu mereka luar biasa. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratil kiramil bararah. Orang yang mahir berquran, bacanya benar, hafal, bisa mengamalkan, itu mereka seperti para malaikat. Maksudnya apa? Dianggap tidak pernah berdosa, baroroh, jadi senantiasa melakukan kebaikan layaknya malaikat. Itu saking hebatnya orang yang mahir berquran. Tetapi kita mungkin merasa belum bisa seperti itu. Walladzi yatata'u fihi wa huwa 'alisyaqqun. Ada orang yang membaca Al-Qur'annya terbata-bata dan ia merasa berat ketika membaca Al-Qur'an. Jadi kalau dikatakan 1 juz selesai 40 menit, boro-boro 40 menit 1 juz, 1 halaman juga lama. Tuh dia tuh terbata-bata bacanya dan merasa berat. Jangan khawatir, mereka yang masih proses belajar Al-Quran dalam kondisi masih terbata-bata, tidak akan Allah berikan azab dari bacaan Quran kita yang salah. Tetapi malah bagi mereka lahu ajrani,
Allah akan berikan kepada mereka 2 pahala. Makanya terus baca Quran, terus belajar, ya. Sehingga ketika ada keliru pun juga Allah tetap akan berikan 2 pahala. Wallahu a'lam. Semoga Allah berikan kita keistiqomahan dalam mempelajari Al-Quran ini. Karena orang-orang yang mulia ada di sisi Allah, diantaranya adalah mereka yang dekat dengan Al-Quran. Pekan depan insyaAllah kita akan lanjutkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.